Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita sukacita di Minggu Advent yang keempat ini tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Roma pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Marilah kita melihatnya di Alkitab kita masing-masing. Saya akan baca buat kita semuanya. Beginilah firman Tuhan. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Sambutlah Dia yang dijanjikan Allah. Dalam bahasa Batak dikatakan Tomuma ibana na pinarbagani di Batak. Ini menjadi minggu kita yang terakhir di Advent, atau dikatakan minggu Advent yang keempat, sebelum kita memasuki pesta yang besar, yaitu pesta peringatan akan lahirnya Yesus Kristus, atau boleh kita sebut sebagai pesta Natal. Di minggu pesta Advent yang telah kita laksanakan selama 4 kali, tentu kita disuguhkan dengan berita-berita penantian akan kelahiran atau kedatangan Yesus Kristus. Kedatangan Raja yang baru atau kedatangan Dia yang dijanjikan oleh Tuhan Allah. Dan di minggu pesta-pesta Advent ini kita juga telah banyak mengikuti pesta-pesta Natal dalam kehidupan sekitar kita, dan pesta-pesta itu sesungguhnya menjadi pesta yang membawa sukacita, membawa suatu pembaharuan, membawa sesuatu hal yang boleh mengubah diri kita untuk memaknai pesta Advent Natal dalam diri kita sebagai orang Kristen. Bukan menjadi pesta yang hanya pesta formal atau pesta yang biasa-biasa saja, melainkan pesta itu seharusnya menghidupkan suasana jati diri kita, menghidupkan suasana
keinginan kita untuk hidup bersama dengan Kristus. Terkhusus juga pada hari ini kita disuguhkan melalui surat Paulus yang ada di jemaat di Roma. Kita akan mendengarkan bagaimana Rasul Paulus ini memberikan surat, memberitakan firman Tuhan. Kalaupun dia menghadapi suatu masalah, firman Tuhan itu tidak menjadi sebuah tantangan bagi kehidupannya. Karena jemaat di Roma ini sangat terkenal di seluruh dunia. Dengan terkenalnya, maka iman jemaat yang di Roma ini boleh dikatakan hidup, saudara-saudariku. Paulus menginginkan kerinduannya untuk bertemu dengan jemaat yang ada di Roma. Karena dia ingin bersama-sama dengan jemaat di Roma untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dia berharap dengan kunjungannya itu di jemaat Roma, keduanya, baik jemaat yang ada di Roma maupun Paulus sendiri, akan saling menguatkan di dalam iman untuk percaya dan mengimani kepada Kristus Yesus. Paulus tahu jemaat yang ada di Roma ini menjadi jemaat yang sangat pintar, karena mereka menganut aliran-aliran filsafat yang diberikan oleh bapak-bapak filsuf. Mereka mempercayai ilmu-ilmu yang pasti. Mereka tidak mau memberikan hidupnya dengan ilmu-ilmu, baik itu ilmu agama maupun yang diberitakan oleh Paulus sendiri. Tetapi keinginan Paulus, kerinduan Paulus itu untuk mengunjungi jemaat yang di Roma ternyata gagal dan tidak pernah terjadi, karena Paulus tertangkap saat memberitakan firman Tuhan. Yang dulunya Paulus itu menjadi orang yang mengejar-ngejar orang yang dianiaya dalam Kristus Yesus, tapi Paulus akhirnya bertobat dan ingin memberitakan firman Tuhan, tetapi dia tertangkap hendak memberitakan firman Tuhan. Boleh kita baca Bapak Ibu dalam Kisah Para Rasul 21 ayat 30. Di situ dikatakan jelas bagaimana Paulus menghadapi peristiwa-peristiwa seram, baik ketika dia memberitakan firman Tuhan di Roma maupun ketika dia juga menghadapi pergumulan, baik suratnya itu yang telah diberitakan kepada jemaat-jemaat atau surat-surat pastoral yang dia berikan. Tapi keinginan Paulus untuk jemaat hadir bagi jemaat Roma itu ternyata itu pupus sudah, tapi itu tidak menghambat bagi Paulus sendiri untuk memberitakan firman Tuhan. Dengan niatnya yang tulus, Paulus sedikit demi sedikit mencicil memberitakan firman Tuhan melalui surat yang dia berikan kepada jemaat yang ada di Roma. Dia tahu dengan suratnya ini, kalaupun dengan surat saja, Roh Tuhan boleh membimbing Paulus dan juga para pembacanya untuk memaknai bagaimana sesungguhnya isi surat itu, bagaimana sesungguhnya firman Tuhan itu hidup mengubah jemaat-jemaat yang ada di Roma. Kehadiran Paulus tidak menghambat dia untuk memberitakan firman Tuhan. Kehadiran Paulus sendiri dia tunjukkan dengan surat yang dia beritakan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma untuk mau memberikan kehidupannya kepada Kristus yang hidup, yang hadir sebagai Raja, yang diperanakan menurut daging, yang telah dijanjikan para nabi-nabi terdahulu, yang akan memberikan keselamatan bagi kehidupan manusia. Dan Raja itu dan Kristus itu akan diberi roh kebenaran, roh kekudusan juga. Paulus memberitakan itu. Kalaupun Paulus menghadapi tantangan, dia percaya iman jemaat di Roma itu mau diubah untuk percaya kepada Kristus. Kristus sendiri telah menyaksikan itu, bagaimana Tuhan
mengubah jati dirinya, mengubah para nabi-nabi terdahulu untuk memberitakan firman Tuhan kepada setiap orang, karena kasih karunia Tuhanlah yang menyertai dan membimbing Paulus sendiri sehingga dia dibangkitkan memangku jabatan gerejawi untuk memberitakan firman Tuhan. Paulus menyadari bahwa jabatan apostel itu, jabatan rasul itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Itu sebabnya Paulus menceritakan kepada jemaat di Roma sebagai jabatan gerejawi yang dia pangku itu. Jabatan rasul itu bukan jabatan yang paling tertinggi dalam kehidupan manusia. Tapi dia menyadari jabatan rasul itu dia hadir sebagai hamba atau pesuruh bagi Tuhan, sebagai tuannya untuk memberitakan firman Tuhan. Dia tahu dia sebagai hamba, dia tahu dia sebagai pesuruh itu tidak layak untuk meninggikan namanya sendiri. Dia tahu bahwa yang harus dia tinggikan adalah nama Tuhan yang dia beritakan dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jabatan gerejawi bukanlah menjadi jabatan yang patut atau perlu kita sombongkan. Jabatan gerejawi bukanlah sesuatu yang harus kita tinggikan. Tapi jabatan gerejawi bagaimana seharusnya itu boleh kita maknai sebagai panggilan memberitakan firman Tuhan. Paulus sendiri menyadari bahwa dia sebagai hamba, dia tahu hamba itu adalah tugas yang paling hina. Paulus menyadari bahwa tugas hamba itu menjadi tugas yang bertanggung jawab, bukan lagi kepada manusia, melainkan kepada Tuhan sendiri sebagai pimpinannya, sebagai tuannya yang menyuruh dia untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi dengan status ini Paulus juga Bapak Ibu mengajak kita, kalaupun kita tidak terikat dengan jabatan pemangku gerejawi, baik itu yang martohonan maupun non partohonan, baik itu sebagai dirjen, baik itu sebagai seksi non tohonan, baik itu sebagai penasehat, mari kita lakukan itu. Tidak tergantung kepada dunia ini, tidak tergantung dengan apa yang kita pikirkan, tapi kita melihat seperti apa yang Paulus lakukan. Bahwa jabatan hamba itu dia anggap sebagai keuntungan dan penghormatan secara rohani, Bapak Ibu. Dia menyadari bahwa jabatan hamba itu menjadi jabatan yang sangat terhormat baginya. Karena dengan memberitakan firman Tuhan itu, karena dengan memberitakan apa yang diberitakan oleh firman itu, dia sudah menjadi sama dengan Kristus, dia sudah menjadi milik Kristus. Otomatis apapun yang dia kerjakan itu sesungguhnya itulah yang dikehendaki oleh Kristus. Maka ketika kita menjadi hamba Kristus, saudara-saudariku, kita juga sudah menjadi miliknya. Dan kita sudah harus melakukan apa yang dia inginkan. Kalau kita menjadi milik Kristus, maka apa yang diharapkan Kristus, apa yang dikatakan Kristus, apa yang dikehendaki Kristus, itulah yang harus kita kerjakan dalam kehidupan dunia ini. Saya tidak mengatakan kita sudah capek kita sudah capek melakukan pesta-pesta Natal atau pesta Advent dalam kehidupan kita. Ya. Advent Marga, Advent Natal Marga, Advent Natal STM, Advent Natal anak kita sekolah minggu, Advent Natal Parmargaan, dan lain banyak hal yang kita ikuti. Tapi ketika kita memaknai pesta Natal itu, pesta Advent itu, marilah kiranya kita menjadikan itu menjadi sebuah sukacita dalam kehidupan kita, mengubah jati diri kita untuk bersama-sama menjadi milik Kristus yang sesungguhnya. Jangan ketika kita berpesta atau merasakan sukacita itu, kita membuat pesta Advent Natal itu menjadi sebuah beban dalam kehidupan kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan sekitar kita. Saya ingin mengingatkan
ingatkan saudara-saudaraku, jangan suasana Natal yang sudah kita pestakan itu, yang sudah kita peringati itu menjadi sumber perpecahan bagi kita. Tapi hendaknya pesta Natal yang kita peringati itu menjadi pesta Natal yang mempersatukan, mengikat kita dalam kedamaian dan kasih yang dari Tuhan. Amin. Maka ketika kita berpesta Natal bersukacitalah, enggak usah terbeban kita hanya karena baju enggak ada, hanya karena sepatu yang enggak ada, hanya karena uang sanggul tidak mencukupi, hanya karena makanan yang tidak terpenuhi. Ikut talopa mabah, ayrono amang padita purban notuson ayam naginota ma, ali ulang pepedas sudain na contoh, ayam manuk ni sitabain, ayam marmati adu manuk sudain na kan, unang gabi terbebak kamu. Ikan gula moipe jadi contoh ya kan, sungguh dia ya. Jangan menjadikan sumber perpecahan bagi kita, tapi sumber yang mempersatukan. Nang barsiat tuak yape na ujui hamu do ombar balokmu manang na ape nang sapua pe hamu pungan parede pungan parkor nuaingon sadarion hari ini. Berita Natal itu mempersatukan kita, memperdamaikan hati kita. Ya, makanya mulu marsi jalan ke kamu sama apen daya dada bere kamu si malolong na. Lah itu dia udah si malolong na. Tuhamu do dibering manang na tutoruon. Ya. Selama apen ida. Nah, tahu tong. Ipare keli. Sama apen ida dah. Ketika pesta Natal itu kita jadikan sebuah beban, maka pesta Natal itu akan sia-sia. Mari kita belajar saudaraku, dengan kehidupan orang Majus yang menikmati perjalanan untuk bertemu Yesus, hadir sebagai Raja Mesias dengan tanpa beban. Sehingga mereka pun pulang dari jalan lain ke negerinya itu penuh dengan damai sejahtera. Mereka tidak takut. Tantangan bagaimanapun itu, kehidupan yang bagaimanapun itu, orang Majus itu dengan berani datang menemui raja yang telah dijanjikan Allah itu, yang telah mereka dengar selama ini, raja yang baru lahir itu. Nang raja songong PCP, orang Majus itu tidak kecewa bertemu, tetapi mereka mempersembahkan apa yang layak, mempersembahkan yang terbaik ketika Yesus itu lahir. Kita juga demikian. Ketika Yesus lahir, ketika Yesus sudah kita pestakan, mari kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Yesus itu lahir. Ya, persembahkanlah kehidupanmu. Persembahkanlah apa yang kau miliki. Paulus mengingatkan itu juga kepada jemaat yang ada di Roma ini. Ketika kita sudah menjadi hamba ya Kristus yang setia, kesetiaan itu mari kita tunjukkan. Jangan takut. Jangan malu untuk mempertontonkan itu dalam kehidupan sekitar kita. Apapun itu yang terjadi, keuntungan mari kita anggap itu. Kalaupun kita sebagai hamba, kalaupun kita sebagai budak bagi Kristus, bukan bagi dunia. Maka ketika kita hadir menjadi hamba yang setia, kita anggap itu sebagai penghormatan yang daripada Tuhan saja, karena Dialah yang memberi. Ayat 5 itu, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dari jabatan Rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Menuntun semua bangsa. Hendaknya ketika kita memberitakan firman Tuhan, berita Natal itu, berita firman Tuhan itu boleh mengajak saudari-saudari kita untuk bersama-sama merayakan pesta Natal ini dengan sangat sukacita. Nang pula mabiar molorap, nang pula maila molorap, nang sohiapi amat taimar minggu, molomar Natal sektor contoh, ajak. Nang sohiapi obar jabui, Roma nopo gereja dengan berita Natal sukacita itu, ajak. Itulah yang diharapkan oleh Rasul Paulus dalam teks khotbah kita hari ini. Dengan jabatan itu tidak perlu kita persombongkan dalam kehidupan duniawi. Karena jabatan itu adalah pemberian Tuhan. Bagaimanapun itu, tidak hanya jabatan gerejawi, jabatan dunia pun, mari kita untuk setia melakukan itu bersama-sama, memuliakan nama Tuhan.
Jadikan itu jabatan yang kita miliki, jabatan apapun itu menjadi jabatan untuk menyebarkan berkat, menyebarkan sukacita bagi orang-orang yang percaya mengimani Kristus dalam kehidupan kita. Maka dengan jabatan itu layanilah apa yang ada dalam kehidupan kita, apa yang ada dalam diri kita. Kita harus ingat Bapak Ibu, melayani Tuhan itu adalah sebuah kepercayaan yang diberikan bagi kita semuanya. Kalaupun kita tidak terpanggil menjadi sebuah pemangku jabatan gerejawi, tapi hari ini apapun yang kita miliki, mari kita melayani Tuhan agar itu menjadi berkat bagi kehidupan kita. Berita Natal ini, berita Advent ini menjadi berita yang sukacita untuk kehidupan kita. Jangan pernah terbeban dengan apa yang kita miliki, substansi kehidupan kita, bagaimanapun itu, hendaknya kita diharapkan menjadi pembawa-pembawa berkat bagi kehidupan kita. Kita dipanggil untuk menjadi milik Kristus, bukan lagi sama seperti dunia ini. Bukan lagi sama seperti apa yang dipikirkan saudara-saudari, tapi sama untuk menjadi milik Kristus. Bersama-sama seperti apa yang diinginkan oleh Kristus. Ketika kita sudah melayani itu, mari kita terima Injil yang Tuhan beri. Karena Injil itu memberikan kekuatan bagi kita. Injil itu memberikan kekuatan bagi kehidupan orang-orang yang percaya untuk menjalankan kehidupan. Kita tahu di tengah-tengah situasi pandemi COVID saat ini, tapi kita percaya, ya, kita percaya, gak ada peraturan yang mengikat kita, ya, dalam melakukan pesta-pesta Natal. Boleh kita katakan ya sangat bebas kita untuk merayakannya. Ya, dengan situasi bagaimanapun itu. Tidak terikat dengan kapasitasnya, tidak terikat dengan kehadiran orang-orangnya. Tapi kita harus bersyukur dengan kehadiran itu. Injil Tuhan telah menyelamatkan kita. Injil Tuhan telah menguatkan kita. Kita tidak kalah dengan kekuatan dunia. Tapi kita boleh memenangkan hal itu. Karena Tuhan telah memberikan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Injil Tuhan itu mampu menguatkan kita. Mampu memberikan motivasi bagi kita untuk melalui hari-harinya. Terlebih juga menyambut pesta Natal, pesta sukacita yang akan kita peringati minggu yang akan datang. Pesta sukacita itu menjadi pesta yang besar yang kiranya membawa kehadiran sebagai manusia yang baru, diperbaharui oleh Tuhan saja, bukan diperbaharui oleh dunia ini. Karena Tuhan tahu ketika dia lahir ke dunia ini, ketika dia memberikan keselamatan bagi kita, ketika dia memberikan sukacita itu bagi kita, kita diharapkan untuk mau menyebarkan itu dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut, ya, Paulus mengingatkan itu. Dengan situasi bagaimanapun itu, kalaupun itu pintar, kalaupun itu sebagai tantangan dalam kehidupannya, Paulus memberikan surat itu. Dengan surat ini Paulus percaya dan mengimani Tuhan menguatkan jemaat Roma dan seluruh para pembacanya agar jemaat itu percaya bahwa firman itu telah menjadi daging. Itulah yang akan kita sambut pada hari ini. Amin, kita berdoa. Syukur bagimu ya Bapa di sorga untuk hari ini yang telah mempersatukan kami, menghantarkan kami, memuliakan namamu di minggu Advent yang keempat ini. Yang sebentar lagi kami akan memperingati peringatan sukacita yang luar biasa, yaitu peringatan akan kelahiran anakmu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Sungguh kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Berkat firman-Mu yang telah kami dengarkan selama masa Advent 1, 2, 3, dan 4, khususnya pada hari ini, menjadi berita penantian yang boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Berita penantian itu menjadi berita kebahagiaan bagi kami untuk menyambut kedatangan anakmu Yesus Kristus sebagai Raja
pemimpin yang memberikan keselamatan bagi dunia ini. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam kehidupannya. Baik anak-anak kami ya Bapa di sorga, dalam pendidikannya, pekerjaannya, rumah tangganya, kami percaya apapun itu yang mereka inginkan, Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan anak-anak kami. Engkau juga yang menyertai anak-anak kami dalam mencari pekerjaannya, mencari jodohnya. Kiranya Bapa di sorga, Engkaulah yang menunjukkan bagi kehidupan anak-anak kami itu yang mencari sesuatu dalam kehidupannya, agar sesuatu itu mendatangkan kebahagiaan dan sukacita bagi anak-anak kami. Seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, baik yang tidak hadir, mulai dari sektor 1 sampai sektor 17, Engkaulah Tuhan yang memberkati apa yang kami lakukan dalam seluruh profesi pekerjaan kami. Dengan apa yang kami kerjakan melalui tangan kami ini, kiranya membuahkan hasil yang terbaik yang boleh kami pakai dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati Tuhan, apapun itu, kuatkan kami. Kalaupun kami menghadapi tantangan, penderitaan, pergumulan dalam kehidupan kami, Engkaulah sumber kekuatan kami untuk menjalankan segala proses kehidupan kami dan melaluinya. Sertai seluruh jemaat-Mu yang belum hadir pada saat ini, baik dalam keadaan sakit, di rumah sakit, maupun di rumahnya yang tidak dapat kami ungkapkan namanya satu persatu di tempat ini. Engkaulah yang memberikan kesembuhan. Engkaulah Tuhan yang menyertai tenaga medis, obat yang mereka makan serta makanan sebagai pendukung dalam kesehatan mereka. Kiranya Bapa di sorga, dengan bilur-bilur kasih-Mu, Engkaulah sebagai dokter yang menyembuhkan seluruh jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Engkaulah yang menyertai jemaat-Mu dalam pergumulan dan penderitaannya, dalam proses kehidupannya, baik yang sedang dalam berduka cita. Engkaulah sumber penghiburan, menghibur para jemaat-Mu yang sedang merasakan duka cita yang mendalam ini, agar mereka berpengharapan yang hidup Tuhan hanya kepada-Mu dan tidak berputus asa kalaupun mereka sedang menghadapi duka cita tersebut. Sertai kami Tuhan, jemaat-Mu yang memberikan persembahannya, ucapan syukurnya melalui gereja-Mu ini, Engkaulah yang memberikan berlipat ganda seluruh hasil yang akan mereka capai, mereka dapatkan dengan pekerjaan dan profesi mereka. Kiranya apa yang mereka berikan melalui gereja-Mu ini, itu menjadi sebuah kemuliaan untuk meninggikan dan memasyurkan nama-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan di tengah-tengah kehidupan para jemaat-Mu yang memberikannya itu Tuhan. Bapa di sorga, sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami ini. Kiranya damai sejahtera yang daripada-Mu tidak akan pernah berakhir untuk menyertai kami melakukan apa yang Kau inginkan dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.